Hei Ba'alawi, ayo semua tes DNA. Supaya jelas kita keturunan Nabi apa bukan. Agar kita bisa menentukan sikap. Kalau kita turunan Nabi, apa sikap kita? Kalau kita bukan, apa sikap kita? Ini yang harus dilakukan oleh Ustadz Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Muhammad Rizik Syihab. Ini harus dilakukan. Itu solusi. Nah, begitu mereka tidak melakukan ini, tetap ada satu keraguan yang besar di mata umat. Apalagi sekarang kiai-kiai sudah mulai bunyi. Iya. NU sekarang sudah mulai gonjang-ganjing gitu kan. Masya Allah. Jadi sementara saudara-saudara kita di Mbak Alawi, seandainya mereka bukan, Bismillahirrahmanirrahim, nyatakan kita bukan. Karena tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Ini beda nih, bikin apa tesisnya nih. Nanya saya bagaimana peran saya, keterlibatan saya di dalam membahas Ba'alawi. Oh. Ini luar biasa ini. Kajian ilmiah. Kajian ilmiah tentang kira-kira apa dasar Rhoma Irama kok tiba-tiba melibatkan diri, bukan terlibat. Kalau terlibat nggak sengaja tuh. Ini melibatkan diri dalam polemik Ba'alawi. Mbak Alia. Ya, Pak Haji. Silakan. Kira-kira pertama apa? Kenapa tesis Anda itu kok tentang polemik nasab? Ya. Apa yang mendasari Anda itu? Iya, baik. Saya mengambil judul Dakwah Haji Rhoma Irama tentang polemik nasab Ba'alawi dalam YouTube Bisikan Roma Perspektif Komunikasi Islam. Jadi ini yang akan dilihat dakwahnya menurut pandangan perspektif komunikasi Islam. Seperti itu Pak Haji. Konten polemik nasab Ba'alawi tapi diambil dari sisi dakwah Pak Hajinya begitu. Penelitian ini berangkat dari latar belakang. Yang pertama, karena bergulir secara masif di media sosial terkait isu polemik nasab ini sudah 2 tahun terakhir dan tanpa ada penyelesaian yang nyata. Khususnya dari otoritas-otoritas yang memang mereka mempunyai otoritas untuk mempertemukan dua pihak yang bersengketa ini. Kemudian masyarakat nanti akan mengambil kesimpulan dari situ. Gitu. Kemudian karena tidak ada penyelesaian yang nyata, hal ini membuat masyarakat bingung. Seperti kita dilempar, ini saya menganalogikan seperti masyarakat ini kita dilempar ke suatu arena pertandingan tinju dan kita disuruh menyaksikan pertandingan itu tanpa wasit. Sehingga kita tidak bisa menentukan mana yang bisa kita ambil kesimpulannya. Yang gitu. kau kalah. Iya. Tapi hitungannya kan tidak sesuai dengan ketentuan permainan gitu kan. Betul. Bisa jadi di situ ada curang. Iya, betul Pak Haji gitu. Dan polemik nasab ini sebenarnya sudah menjadi isu nasional sehingga banyak juga pihak-pihak yang mulai berbicara tentang polemik ini ya, termasuk Bisikan Roma ini juga kan turut serta mengangkat isu ini. Kemudian dari Bisikan Roma ini terjadilah sebuah reaksi dari masyarakat memberikan respon gerakan dakwah Pak Haji tentang mengangkat isu ini. Karena isu ini dilempar ke media sosial yang bisa dikonsumsi oleh semua orang, semua kalangan bisa mengkonsumsi isu ini, baik masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas dengan tingkat literasi rendah atau baik gitu kan, semua generasi. Nah ini akhirnya muncul berbagai reaksi itu, sehingga reaksi-reaksi masyarakat ini saya melihat terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu Muhibin. Bukan 3-2 ya? Biasanya 3 tuh, yang netral 1. Iya, ada juga yang netral. Tapi yang paling besar kan yang Muhibin dan non Muhibin ya, pro dan kontra. Walaupun di situ ada juga yang netral gitu kan. Kemudian ada juga yang bingung, dia nggak punya pegangan nih, harus mana nih yang harus dia. Iya tuh yang netral. Sebenarnya fenomena-fenomena ini tuh sudah banyak dan ditemukan di berbagai penelitian. Misalnya yang penelitian yang lumayan booming itu pernyataan Gita Savitri. Kalau generasi milenial Gen Z mungkin tahu ya Gita Savitri yang pernyataan chill free. Dia merupakan seorang mahasiswi di Jerman, tapi sudah lulus di Jerman, mahasiswi Indonesia. Sin free. Child free. Child free. Dia memutuskan untuk tidak punya anak dengan berbagai alasan tertentu gitu. Ini menimbulkan polemik juga di tengah masyarakat. Banyak yang setuju dan tidak gitu. Sedangkan Gita Savitri ini adalah seorang muslimah
Tuh. Kemudian ada juga tentang fenomena pro RUU kesehatan, ini juga pernah terjadi juga yang disampaikan oleh Dr. Nings melalui akun Instagramnya. Ini penelitiannya ditulis oleh Yumna Zakiyah. Kemudian ada juga ini Umaymah Wahid juga pernah menulis tentang Facebook ruang perdebatan kebijakan pemerintah. Ini juga menggunakan teori yang sama, yaitu active reception. Jadi Umaymah Wahid ini akhirnya dapat menemukan bahwa Facebook itu menjadi ruang perdebatan kebijakan pemerintah ketika menangani COVID-19. Jadi banyak masyarakat yang menilai Presiden Jokowi tidak kompeten dalam menangani COVID-19 di negara kita gitu. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menimbulkan polemik di masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak gitu, ada juga yang netral. Nah, ini menjadi penelitian Umaymah Wahid dan ditemukan oleh dia dalam penelitiannya. Sedangkan media sosial itu sudah lama dinilai sebagai pembentuk opini publik. Jadi bisa jadi bisikan Roma juga mungkin sudah secara tidak sadar membentuk opini publik tentang polemik nasab ini, seperti itu. Komentar pengguna YouTube dapat dimaknai sebenarnya sebagai ketertarikan netizen, atau netizen telah mencuri perhatian atas video yang diunggah. Jadi mereka bisa sampai berkomentar, artinya mereka juga menonton full, kemudian mereka bisa memberikan komentar atau tanggapan seperti itu. Artinya sudah ada rasa ketertarikan tadinya terhadap konten yang diunggah. Nonton full atau sepotong-sepotong. Yang bahaya nonton sepotong-sepotong. Nah, kemudian dalam penelitian ini, karena video-video nasab Alawi ini ada 16 video kalau tidak salah, dan luar biasa reaksinya dari masyarakat. Dan karena saya tidak mungkin meneliti semua 16-16-nya, saya ambil 3 video yang paling banyak atensinya. Yang pertama itu video 130 dengan menampilkan narasumber Kiai Imad, itu mendapatkan atensi 2.218.505. Luar biasa. Kemudian yang kedua, videonya bersama Prof. Anhar Gonggong, ini juga luar biasa, mendapat atensi 1.052.703 dengan jumlah komentar 11.000 komentar di situ. Kemudian video terakhir bersama guru saya Kiai Haji Syarif Rahmat RASK dengan jumlah atensi 921.590. Saya yakin santri Ummul Qura kumpul di sini. Iya, karena saya pun begini Pak Haji, saya cerita sedikit ya Pak Haji. Jadi sebenarnya saya tahu Ummul Qura ini sudah membicarakan tentang nasab ini sejak lama, bahkan pernah mengadakan seminar nasional itu pada tahun 2015, tahun 2022 juga pernah disyahidain, itu ditayangkan secara live di YouTube. Tuh, pernah juga. Kemudian pada tahun 2012 pada saat saya masih S1, itu juga saya pernah menghadiri seminar dengan pembicara salah satunya Kiai Syarif ini. Kemudian Abah Ridwan Saidi juga ada di situ. Almarhum. Tapi zaman S1 itu saya kalau ikut seminar orientasinya nasi kotak sama sertifikat aja. Jadi saya tidak begitu memperhatikan materi, tapi ada materi-materi yang saya ingat tentang makam palsu di situ, kemudian tentang Pancasila, sejarah Pancasila seperti itu. Dan saya baru sadar ternyata seminar yang dulu saya hadiri dengan pembicara narasumbernya Abi, saya panggilnya Kiai Syarif itu Abi. Dengan pembicara Abi ternyata membicarakan tentang ini. Okay. Nah, kemudian baru-baru ini di tengah kegalauan saya karena dituntut untuk segera sempro, saya masih bingung dalam waktu singkat harus menentukan topik yang harus saya teliti. Muncullah di grup itu ada notif di share link video live Abi gitu kan, Abi kata saya, Abi yang bikin saya tertarik adalah Abi bersama Pak Haji gitu. Kemudian saya klik lah gitu, ada apa nih gitu kan, oh berbicara tentang nasab gitu. Akhirnya dari situ saya tonton semua video tentang polemik nasab di Bisikan Roma ini. Saya tonton semua sehingga saya mendapat inspirasi untuk menjadikan ini penelitian. Penelitian ini saya menggunakan teori komunikasi Islam. Bahwa kenapa saya mulai melibatkan diri, ya? Bukan terlibat tapi sengaja melibatkan diri. Karena saya melihat ada hal-hal yang harus didakwahkan dalam polemik ini. Ada hal-hal yang harus disampaikan kepada umat. Ada hal-hal yang harus diluruskan dalam polemik ini. Ketika tesis Kiai Imaduddin tentang rungkatnya klan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, saya saat itu belum peduli, ya, karena ini betul-betul Kiai Imad ini seorang mujaddid, ya, yang nggak pernah ada ratusan tahun sebelumnya. Bahkan
belum pernah ada seorang ulama pun di Indonesia. Kalau di luar mungkin pastinya ada setelah diteliti oleh Kiai Imad, yang merungkat kaum Ba'alawi ini sebagai dzurriyyah Nabi. Pertama, saya abai gitu kan. Ini orang iseng jahil aja, nih orang jahil aja gitu kan. Kiai Imad ini jahil gitu, iseng aja. Tapi begitu saya coba mendengarkan, loh, ada ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam bahwa penelitian beliau yang majornya, ya, bahwa beliau telah meneliti puluhan, mungkin wallahu a'lam ratusan kitab sejarah, kitab nasab, akhirnya pada satu kesimpulan bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah yang ke-8 menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah, berdasarkan manuskrip yang didapati oleh beliau mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, itu Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa, itu hanya memiliki 3 orang anak yang bernama Muhammad, Ali, dan Hussein selama 550 tahun. Tiba-tiba di abad 9 akhir muncul satu klaim dari kelompok Ba'alawi bahwa ada anak keempat namanya Abdullah, ditasghir menjadi Ubaidillah. Nah, ini tentu menjadi sebuah keingintahuan saya gitu. Kayak gini ya rupanya gitu ya. Akhirnya saya memperhatikan ceramah-ceramah Kiai Imaduddin. Muncullah sebuah keingintahuan, ya. Oleh karena itu pada tahap awal maka saya mengundanglah dari pihak Ba'alawi untuk sebagai counterpart, ya, agar ini betul-betul berjalan sebagai sesuatu yang adil. Saat itu saya menempatkan diri sebagai mediator, sebagai fasilitator untuk nasab ini, karena ternyata kok rame amat nih gitu kan. Maka saya undanglah dari pihak Rabithah. Pertama Gus Romel. Dari Gus Romel, oke, selanjutnya saya mengundang kedua belah pihak. Dari sana Gus Romel dulu, Gus Romel dulu setelah Guru Gembul. Itu Guru Gembul yang memulai membahas nasab, sementara tadinya tuh membahas soal siapa? Soal Vina. Kasus Vina. Tiba-tiba saya nyeletuk karena lagi ada di dalam pemikiran saya ada yang merungkat nasab nih. Saya tanya Guru Gembul mengenai polemik nasab itu. Guru Gembul meyakinkan, atau masih dengan yakin dia mengatakan memang di dalam nasab yang tercatat di Ba'alawi itu ada masalah. Dijelaskanlah masalah itu, bla bla bla. Nah, disitulah baru mulai saya mau mengadakan counterpartnya. Benar nggak ada masalah nih, gitu kan? Kemudian berikutnya saya undanglah Romel. Setelah Romel, saya undanglah orang yang pertama merungkat klan Ba'alawi ini, yaitu Kiai Imaduddin. Bicaralah beliau, bla bla bla. Posisi saya masih sebagai mediator saat itu sampai Kiai Imad. Maka saya undanglah untuk keseimbangan dari Ketua Rabithah Alawiyah, yaitu saya udah nggak panggil Habib lagi sekarang kan. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Taufik Assegaf sebagai ketua dari Rabithah, dengan harapan bahwa dari polemik ini pendengar bisikan Roma itu bisa mengambil kesimpulan. Bukan saya loh, tadi pendengar saya gitu. Sayangnya pihak Rabithah tidak bersedia datang. Kemudian saya undang juga Kiai Lutfi bin Yahya, nggak ada respon juga. Nah akhirnya keinginan tahuan saya semakin dalam.
saya undanglah Dr. Sugeng karena di dalam penjelasan Kiai Imaduddin menurut ilmu biologi oleh Dr. Sugeng bahwa DNA Ba'alawi ini G, sementara DNA Rasulullah SAW J1. Jadi secara DNA itu mereka bukan turunan Nabi menurut penjelasan dari Kiai Imaduddin. Nah, terpanggillah saya untuk mengundang Prof. Dr. Sugeng. Nah, di sini Dr. Sugeng menjelaskan memang seperti itu. Secara biologi nggak nyambung. Jangankan keturunan Nabi SAW, orang Arab pun bukan. Nah, dari sini mulai saya tercerahkan. Oke, kemudian saya undang lagi dari pihak Ba'alawi gitu kan. Habib Rizik nggak mau datang, gitu kan. Saya lanjutlah ke Prof. Menahem Ali. Filologi. Seorang filolog. Penjelasannya sama dengan Dr. Sugeng bahwa kaum Ba'alawi ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Bahkan dikatakan Yahudi Askenazi. Ya. Nah, dari 3 sumber ilmu ini, dari ilmu nasab dan sejarah oleh Kiai Imad, ilmu DNA biologi dari Dr. Sugeng Subiharto, dan ilmu filologi dari Profesor Menahem Ali, muncullah keyakinan di situ. Nah, di situ mulai saya jadi tidak menengah lagi, ya, mulai ada keberpihakan, karena dari pihak Ba'alawi ini tidak ada satupun yang datang kecuali Romel. Nah, dari penjelasan ini tidak tercounter oleh kaum Ba'alawi karena mereka nggak mau kan. Nah, dari situ secara akliyah dengan data-data ilmiah tentunya kita punya kesimpulan. Secara sejarah, ilmu nasab, secara ilmu nasab nggak tersambung. Counter dari sini yang bukan dari tempat ini, dari luar, yang saya lihat bahwa kurang meyakinkan gitu ya, bahwa dengan ungkapan seseorang yang tidak tercatat di dalam sejarah bukan berarti tidak eksis. Dan ini kurang bisa saya terima gitu ya. Kok seseorang yang tidak ada tokoh, bahkan ya, seorang tokoh yang tidak tercantum dalam sejarah ini bukan berarti tidak eksis. Sementara tokoh yang dimaksud ini salah satu dari anak Ahmad bin Isa. Kenapa yang 3 ada, kok yang 1 enggak gitu? Ya kan? Kalau nggak tercatat, ya tercatat semuanya nih. Kok yang 3 tercatat, yang 1 tidak? Nah, di sini membuat saya mulai ada satu keyakinan gitu ya. Oke, maka penelitian ini saya lanjutkan. Kenapa? Nah, padahal itu namanya Habib Ba'alawi ini banyak sahabat-sahabat saya, termasuk yang namanya Ustaz Muhammad Rizik Syihab, itu sahabat banget. Barang-barang mendirikan Fahmi Tamami, barang-barang dakwah, berjuang, bla bla, barang Muhammad Rizik Syihab. Jadi sementara di pihak family juga banyak Ba'alawi. Sahabat-sahabat dari Kuitang itu banyak sahabat-sahabat saya. Disitulah saya katakanlah harus menentukan sikap. Bagaimana seorang muslim menentukan sikap ketika ada di persimpangan jalan. Ini maka saya lihatlah satu hadis Nabi SAW. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Kadang-kadang saya sebenarnya menangis. Di podcast dan di luar podcast saya menangis. Ini sahabat gue loh. Ini saudara-saudara gue loh. Tapi apa saya harus rungkat mereka dalam kasus ini? Nah, dengan dasar hadis tadi. Bismillah. Cuman maka berulang saya katakan tanpa kebencian. Wallahil azim, tanpa kebencian. Wallahil azim, tanpa kepentingan. Itu berulang-ulang saya ucapkan. Dan insya Allah sampai sekarang tanpa kebencian,
tanpa kepentingan apapun. Kepentingan pribadi. Apatah lagi dari sumber-sumber berikutnya, ya. Ternyata Ustadz Lutfi bin Yahya terkonfirmasi membuat kuburan-kuburan palsu. Mengklaim makam-makam tokoh sejarah sebagai Ba'alawi. Yang itu semua di-counter oleh ahlinya, ahli warisnya. Semakin mantaplah keyakinan itu. Kemudian ditambah lagi di video-video di media sosial. Iya. Itu dakwah-dakwah khurafat. Seperti yang masyhur nih ceramah-ceramah ini. Bahwa al-faqih muqaddam, leluhur mereka yang mereka bangga-banggakan, itu bisa mi'raj 70 kali satu hari. Ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menyentak pikiran saya dan saya yakin semua. Sementara Rasulullah satu kali diizinkan oleh Allah. Ada yang mengatakan leluhur mereka bisa memadamkan api neraka. Ada yang mengatakan bahwa wali-wali mereka itu bisa menurunkan hujan susu. Ya, ini diungkapkan oleh bukan anak-anak kecil saya, tapi orang-orang tua dari mereka, tokoh-tokoh bisa datang hujan susu. Sampai sekarang susunya masih ada itu. Ada lagi yang mengatakan Habib yang wali itu bisa stop matahari. Ada satu kisah, ada perempuan lagi puasa di bulan puasa, matahari di stop. Ini udah nggak tahan. Langsung maghrib. Ini dia bilang, Beb, ya Allah, Anda lagi puasa nih, tolong dong matahari jalanin lagi. Disuruh jalan, mereka jalan. Ini kisah-kisah seperti ini, Masya Allah, mengelikan, memalukan, menggeramkan. Ini apa sih maunya mereka nih? Nah itu banyak lagi cerita khurafat yang mereka sebarkan. Bahwa siapa yang cinta Ba'alawi, doktrin. Walaupun dia ahli maksiat, tapi kalau cinta Ba'alawi, masuk surga. Contoh, ada ahli maksiat tukang kacang. Dia mati nih, si Maman namanya. Itu Habib cuma kasih surat kecil di belakang lehernya. Nanti, Man, kalau munkar. Memang menggelikan. Lucu kan? Kalau munkar wa nakir tanya, lu jangan jawab. Kasih ini surat. Lu masuk neraka, masuk surga tanpa hisab. Ini cerita-cerita kayak begini. Satu ya, ada yang memalsukan kuburan. Ada cerita khurafat-khurafat kayak begitu. Ini tujuannya apa? Mereka ingin diyakini oleh muhibbinnya bahwa mereka benar turunan Nabi. Kalau nggak hebat-hebat amat nanti nggak percaya nih. Tujuannya kan gitu. Maka harus buat cerita-cerita yang dahsyat sehingga orang percaya kamu turunan Nabi. Siapa tidak memuliakan, tidak mencintai Ba'alawi, walaupun dia pegang Quran, sesat. Itu mengatakan ini tokoh-tokoh Ba'alawi. Kalau dibilang oknum susah, banyak banget. Kalau satu dua itu oknum. Semuanya. Kalau banyak itu mereka. Mereka. Itu satu hal yang membuat saya sampai nanti kepada satu poin, aku yakin. Hal yang lain, klaim sejarah mereka tentang Wali Songo. Wali Songo adalah Ba'alawi. Ini menyakitkan sekali. Yang secara de facto bukan. Mereka mengklaim pahlawan-pahlawan nasional Ba'alawi. Ini yang menyakitkan saya. Dan harusnya bangsa Indonesia. Harusnya loh. Ketika mereka mengatakan Jawa pintu Tarim. Tarim itu salah satu kota di Yaman yang mereka sucikan. Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia itu milik para wali dari Tarim. Ini kan menyakitkan banget. Setelah mereka klaim Wali Songo, mereka klaim pahlawan nasional, mereka bengkokkan sejarah, maka muncullah klaim Indonesia itu punya orang Tarim.
apakah kita sebagai Muslim, sebagai bangsa Indonesia harus diam gitu ya? Ini yang saya nggak bisa diam. Ini yang sehingga saya melibatkan diri, bukan terlibat. Karena ini buat saya satu kewajiban. Kewajiban man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa lam yastati' fa bi lisanihi wa lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus merubahnya dengan tangannya. Tangannya itu bisa kekuasaannya, dia punya kapasitas. Yang nggak bisa, yang nggak punya kapasitas, otoritas, maka dia harus merubah dengan lisannya. Barang siapa yang nggak punya, dengan hatinya, itulah yang selemah-lemahnya iman. Ini juga yang memotivasi saya. Ini buat saya kemungkaran. Kenapa? Membuat kuburan palsu itu mungkar. Ya. Membuat doktrin-doktrin khurafat ini mungkar. Kemudian mengklaim sejarah Wali Songo ini mungkar. Mengklaim sejarah nasionalnya mungkar. Man ra'a minkum mungkarun, saya melihat itu udah. Ini kewajiban, menjadi kewajiban. Terus yang lebih meyakinkan saya bahwa mereka adalah bukan turunan Nabi, ketika Ustadz Al-Mukarram wal-Mukhtaram, sahabatku Muhammad Rizik Syihab, sebelum ada polemik nasab, mereka dengan lantang mengatakan, ini ada rambut Rasulullah. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang palsu sama yang benar ketahuan. Ini sudah ada rambut Nabi. Nanti DNA Nabi kemana, dia kemana? Itu sebelum ada polemik. Ya. Begitu ada polemik, mantunya bilang haram tes DNA. Bagaimana Muhammad Rizik Syihab sendiri? Enggak bunyi. Dia yang memerintahkan tes DNA, dia sendiri enggak mau tes DNA sampai detik ini. Detik ini beliau lagi pergi kemana tuh, belum pulang-pulang, nggak tahu kemana tuh. Hah? Lagi umroh tapi belum pulang-pulang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dia yang memerintahkan, tapi dia tidak melakukan. Inilah yang menambah keyakinan saya, hakul yakin, bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau Anda katakan tadi, rakyat bingung, ibarat pertandingan tinju nggak ada wasitnya, gitu kan? Sebetulnya, menurut kacamata saya, wasit ini ada 3. Pertama, institusi pendidikan ya, university. Nah ini sudah dilakukan oleh UIN Jakarta, mereka nggak mau. UIN Semarang, akhirnya gagal juga. Institusi kedua adalah Bahsul Masail, perangkat yang ada di NU. Karena pada Musyawarah Nasional NU yang ke-30 di Solo itu menyatakan bahwa Bahsul Masail untuk membatalkan nasab dibenarkan, tes DNA. Tes DNA tidak boleh digunakan untuk mengisbat nasab, tapi dibenarkan untuk membatalkan nasab. Artinya dalam ini lembaga Bahsul Masail bisa digunakan sebagai wasit. Ya. Tapi nggak terjadi, nggak digunakan. Kan ini ada tanda tanya. Why? Ya, kenapa? Tanda tanya ini juga disertai oleh jawaban yang mengawang-awang. Jawabannya sudah ada, mengawang-awang belum membumi. Kenapa? Karena, gitu kan. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena. Tapi karenanya masih mengawang-awang. Juri yang ketiga, ini adalah yang paling objektif, mereka sendiri. Dengan dasar bahwa kalaulah saudara-saudara kita kaum Ba'alawi menyadari
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa keberadaan mereka di bumi ini untuk mengabdi kepada Allah. Bahwa keberadaan mereka di bumi ini untuk bertakwa kepada Allah. Bahwa keberadaan mereka di bumi ini untuk mencari ridha Allah, syurganya Allah. Pasti yang namanya polemik ini harus menjadi introspeksi buat mereka. Ya. Mereka sebaiknya mengadakan, katakanlah, introspeksi, muhasabah. Ini ada koreksi terhadap kita. Apakah benar kita turun Nabi atau bukan? Ini harus kita bahas loh. Internal kita. Karena ini tiba-tiba kalau kita bukan, kita ngaku-ngaku bahaya nih. Ini juri yang ketiga mereka sendiri. Ada tesis yang begini, mereka usaha counter, tapi kan nggak bisa mematahkan tesis keiman. Filologi nggak bisa mereka patahkan. DNA mereka tidak mau melaksanakan. Karena ada 180 Ba'alawi di Yaman dan sebagian dari Indonesia yang telah melakukan tes DNA, tapi haplogrupnya G, tidak nyambung kepada Rasulullah yang J1. Artinya mereka sudah tahu, ya, secara sejarah mereka tahu bahwa keberadaan Ba'alawi ini membingungkan mereka sendiri. Ubaidillah itu, ya, mereka tidak yakin 100% karena munculnya abad ke-9. Iya. 4, 5, 6, 7, 8 nggak ada. Mereka pasti bingung dengan argumennya sendiri. Satu, filologi mengatakan demikian. DNA yang pasti, ilmu ini ilmu pasti, bukan ilmu coba-coba, ilmu pasti. Sains. Mereka menolak. Nah, saya melihat dengan kondisi-kondisi itu, mereka telah sadar bahwa mereka bukan. Saya yakin itu. Apalagi saudara Muhammad Rizik Syihab telah memastikan DNA itu wajib bagi yang mau mengaku turunan Nabi. Ketika dia tidak mau melakukan, berarti dia tahu kan dirinya itu bukan turunan Nabi, karena sudah melihat saudara-saudara Ba'alawi itu ternyata bukan J1, bukan DNA Nabi, dan dia tahu kan. Sekarang pertanyaan sebagai seorang sahabat loh, kenapa tidak Anda lakukan tes DNA? Tidak maunya melakukan tes. Mestinya kan beliau sebagai quote and quote imam besar. Hei Ba'alawi, ayo semua tes DNA. Supaya jelas kita keturunan Nabi apa bukan. Agar kita bisa menentukan sikap. Kalau kita turunan Nabi, apa sikap kita? Kalau kita bukan, apa sikap kita? Ini yang harus dilakukan oleh Ustadz Al-Mukarram wal-Mukhtaram Muhammad Rizik Syihab. Ini harus dilakukan. Itu solusi. Nah, begitu mereka tidak melakukan ini, tetap ada satu keraguan yang besar di mata umat. Apalagi sekarang kiai-kiai sudah mulai bunyi. Iya. NU sekarang sudah mulai gonjang-ganjing gitu Iya. kan. Masya Allah. Jadi sementara saudara-saudara kita dari kalangan Ba'alawi, seandainya mereka bukan, Bismillahirrahmanirrahim, nyatakan kita bukan. Karena tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Bukan mencari privilege sesaat di muka bumi ini. Na'udzubillah. Saya sedih, kalau mereka bersikap seperti ini, dia tahu tapi tidak mau mengaku, itu saya sedih. Ya. Karena apa? Ada ancaman dari Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minash shaitonir rajim, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi orang yang berpecah belah, bertengkar ketika sudah datang penjelasan yang nyata. Kepada mereka akan aku timpakan azab yang azim, azab yang besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila ghairi abi fa huwa ya'lam annahu ghairi abi, al jannatu haram. Barang siapa yang mengakui seorang bapak yang bukan bapaknya dan mereka tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram. Nah, ini kan ancaman yang berat dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, himbauan saya kepada para muhibin, ya,
mari kita gunakan akal sportivitas, kejujuran kita, melihat polemik ini secara akal sehat. Kita lihat dan kita jujur lah. Kalau memang dia turunan Nabi, yuk kita hormati, kita cintai. Kalau bukan, hormati, cintai juga. Sesuai dengan makamnya, yang takwa, yang berilmu, yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mari kita hormati, kita cintai. Dan kepada kaum Alawi, mulailah muhasabah. Setelah itu berlakulah jujur. Demi kepentingan umat, bangsa, dan kalian sendiri terutama. Setelah itu, mari kita rekat ukhuwah Islamiyah. Jalin ukhuwah Islamiyah tanpa ada lagi kasta-kasta. Indah. Jadi nggak usah ribut, nggak usah berantem. Na'udzubillah. Masya Allah. Inilah sikap saya sehingga saya merasa punya kewajiban untuk melibatkan diri. Kira itu kembali kepada pemirsa. Masya Allah, kita punya kewajiban untuk menekan orang nahi mungkar, dan berulang kali saya katakan ini tanpa kebencian kepada Mbak Alawi, tanpa kepentingan roma irama pribadi, illa menyeru kepada jalan yang ma'ruf, menghindari yang mungkar, menyelamatkan Indonesia dari upaya-upaya hegemoni, politisasi, bahkan menjajah secara spiritual dan politik. Itu betul-betul tugas seorang muslim dan seorang warga negara Indonesia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.